Pak Andi orang kota, gitu kan. Kalau Anda itu orang dusun, orang kampung, tapi saya bukan kampungan, ya. Saya orang kampung, tapi saya bukan orang kampungan. Juga kami perkenalkan dulu Badan Narkotika itu apa. Badan Narkotika itu kalau di pusat kita BNN, kalau di provinsi BNNP, di kabupaten BNK. Nah, insyaallah kita dalam proses pengurusan legalitas kelembagaan secara pusat, vertikalisasi. Nanti kalau sudah di terus apa bedanya antara BNNK dengan BNK? Cuma satu bedanya. Kalau BNK, kawan-kawan dari kepolisian belum satu kantor dengan kami. Nah, kalau dua boleh, seksi rehab, seksi pemberdayaan. Ini salah satu contoh dari pemberdayaan. Nah, maka untuk pemberantasan, penindakan, kami masih kerjasama dengan kawan-kawan di sana. Ada yang kepala 5. Kalau kepala 5 saya panggil Bapak. Masalahnya saya kepala 4 baru. Baik, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih waktu berapa, Pak Andi? 45 menit. Pak Andi kasih 45, saya minta doa. Menjadi narasumber beberapa komunitas. Baik itu komunitas dan di instansi pemerintah. Dan si HIPMI itu orang-orang sukses. Kalau sudah berbicara pengusaha, itu nggak orang yang melarat, itu pasti orang sukses itu. Paling tidak kurang di ekonomi, pemikirannya pasti rasional. Kalau di forum kita bisa di hotel bisa duduk kan, main imfokus slide-nya kan enak, baca-baca slide aja. Tapi kalau di lapangan, wah terpaksa keluar. Boleh Pak Rizky? Orang duduk pemerintahan boleh gabung di HIPMI? Boleh ya? Ya. Nanti saya akan bikin usaha lah yang kecil-kecil. Sekarang dunia digital kata Pak Andi. Pengusaha muda yang sekarang tidak lagi di eranya zaman, tidak lagi datang ke toko Pak Andi. Cuma di HP. Datang kan. Bagus semua, jamnya bagus, bajunya bagus. Apalagi sebentar lagi saya kan ulang tahun nih, bukan promosi. Kawan-kawan semua ini orang-orang yang maju, profesional dan bagus pemikirannya. Kalau kawan-kawan saya semua, kalau pengusaha itu hanya akarnya. Kalau saya lebih fokus tentang narkoba. Baik kawan-kawan semua, saya akan sedikit ilustrasi ke belakang, review ke belakang. Saya baca riwayatnya pokok kangen band Andi. Mengganggu kita kan, yang diajarkan oleh agama kita, maaf, yang bukan muslim. Nah, korupsi, teroris. Nah, kalau narkoba ini beda Bapak Ibu. Bagus itu. Dalamnya keropos. Yakin. Saya ada salah satu pengusaha di Bungo ini, tidak perlu saya sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik kata UAS kan. Dia bisa menularkan kepada kawan-kawan yang lain menjadi pengusaha yang sukses dan menjadi bagian dari Badan Narkotika, karena narkoba ini tidak bisa diberantas sendiri oleh BNN, oleh kepolisian, kalau tidak ada dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu sekarang masyarakat sangat yang jelas bukan keluarga saya. Nah, kata-kata empati ini jangan kita pakai lagi. Bagaimana kita jadikan orang yang korban itu menjadi bagian diri kita. Kalau ada tetangga, teman, kerabat, kawan yang korban, cepat kita bantu, lapor ke kami, kita rehab gratis. Kalau korban gratis, tidak dipungut biaya selama 6 bulan. Taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamdan. Pak Hamdan kita Pak materi tentang BNK. Tapi ini teman-teman ini bakal calon pengusaha sukses Pak Hamdan. Godaan terbesar itu salah satunya narkoba. Pengusaha-pengusaha Bungo semua ini insya Allah Pak Hamdan. Iya insya Allah. Karena dia ketika mereka mau hadir di sini, insya Allah berarti ada niat untuk sukses. Kayak gitu. Jadi teman-teman peserta diklat cap HIPMI Bungo, saya cuma memberi 2 orang aja pertanyaan ya tentang narkoba. Ya, ada? Wah, ini nih komandan kita sebenarnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya bagaimana jalankan bisnis narkoba. Ya, perkenalkan nama saya Ando, Pak. Saya sedikit menarik kalau masalah narkoba, Pak. Karena nggak bisa dipungkiri saya mantan pengguna. Gitu ya. Yang saya mau pertanyakan, bisa nggak seperti kami ini masyarakat sipil bergabung dengan BNK, tapi cuma hanya di bagian luar kita mau bergabung. Contoh, saya pengen banget jadi seorang konsultan komunikasi untuk di panti rehab loh Pak.
Karena saya pernah pengalaman itu. Itu mungkin pertanyaan saya Pak, sedikit banyaknya mungkin petunjuk ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga dulu pernah bergabung yang namanya dengan orang-orang yang pecinta narkoba ataupun sejenisnya, baik itu berbagai aspek, baik ganja ataupun ekstasi ya, itu memang pengaruhnya sangatlah tidak baik untuk diri sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan saya, di saat para pemakai yang seperti itu, banyak dari pengusaha-pengusaha besar yang tidak bisa diciduk oleh orang BNN sendiri ataupun kepada ya, mungkin seenak-enaknya aja. Atau pernah saya temukan di jalan begini kan, itu kenapa? Apakah memang dianya yang sudah kebal atau memang dari BNN atau kepolisian yang tidak sanggup untuk menangkapnya? Terima kasih. Ya, pertama. Izin bertanya Bapak, begini Bapak, saya mempunyai abang, ya ibarat kata tidak perlu disebut, dia itu pemakai narkoba. Alhamdulillah sudah direhab nih Pak, rehab keluar. Nah, sebelum direhab, saya tuh kemarin mau mengingatkan, bagaimana Bang jangan kayak gini. Cuman kita yang di keluarga tuh takutnya dia tersinggung atau gimana. Nah, bagaimana kami nih Bang, yang peran sebagai pemuda mau bilang nih, jangan pakai itu. Ah, kenapa gini-gininya? Kan takutnya kita bilang kayak gitu, dia malah marah gitu. Nah, apa solusi dari BNN mungkin kalau kita mau menyampaikan itu, atau langsung konsultasi sama BNN ya, atau langsung personal gitu ya Bang. Kalau personal soalnya berat, kalau orang narkoba gitu langsung ditangkap baru dia ini. Kemarin pun juga kayak gitu Abang, ditangkap dulu baru dia sadar dalam hal itu. Kedua, tidak dipungkiri, narkoba di Bungo itu nomor 2 kalau tidak salah ya Bang. Nah, kenapa bisa sebanyak itu? Atau kita ini kabupaten yang PDB-nya terbesar sehingga orang-orang itu mampu minum narkoba? Atau kedua, kurangnya sosialisasi terhadap BNN? Ketiga, atau kurangnya pemerintah dalam mengentaskan narkoba tersebut sehingga Kabupaten Bungo itu termasuk nomor 2 ya Pak? Saya baca itu. Nah, cukup sekian itu saja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiganya sangat menggigit, sangat bagus. Ini bukan pertanyaan yang pertama ya. Setiap saya memberi materi, pertanyaan ini selalu berulang-ulang muncul. Artinya apa? Ada apa? Kalau pertanyaan itu berulang-ulang, iklan itu berulang-ulang, berarti ada apa? Orang yang sudah pernah direhab. Nah, maka kemarin ada 2 yang sudah dari Lido, dia bawa piagam ke kita, menawarkan diri menjadi mitra kita. Menjadi mitra, dia mau bekerja